Oke, hai. Jadi ini part 2 dari keseimbangan kimia. Oke. Sekarang kita akan bahas tentang ketentuan konstanta reaksi keseimbangan. Yang pertama, kalau reaksinya dibalik, kacanya dibalik. Maksudnya dibalik itu jadi seper. Jadi ini jujur ada contohnya, ada pembuktiannya. Tapi gue gak bakal bahas karena menurut gue ngabisin waktu. Tapi kalau lo mau baca, ya silahkan dibaca. Ya lo pause abis itu lo baca. Nah, intinya kalau reaksinya dibalik, berarti K-nya dibalik. Jadi katakanlah yang reaksi pertama ini K1, terus pas dibalik ini jadinya K2. Nah, nanti dengan pembuktian lo dapatlah yang gua kotakin ini. K2 sama dengan 1 per K1. Yang kedua, jika koefisien reaksi keseimbangan dikali dengan faktor N, maka Kc-nya dipangkatkan N. Ini juga bisa dengan pembuktian. Lo kalau lo mau baca pun juga boleh, gua gak bakal bahas banget. Tapi intinya hasilnya begini. Nah, kalau ketiga, ya kalau misalnya kita bagi ya berarti kita yang ada kita akar N. Itu cuman kebalikan dari nomor 2 aja sih. Dan yang terakhir, kalau reaksinya berkaitan di jumlah, maka Kc totalnya dikali. Nah, ini ada contohnya nih. Misal, ini mirip kayak hukum Hess yang termokimia. Kita tahu ini nih, ada Kc1, Kc2, Kc3 kita tahu. Nah, terus yang ditanya, kita mau tahu Kc total dari persamaan reaksi yang ini, A plus B, E plus F. Nah, berarti kita lihat nih sekarang. A plus B-nya ada di ruas kiri kan. Berarti di sini juga yang kita tahu A plus B-nya di ruas kiri. Berarti yang ini nggak usah diubah. Nah, terus E dan F-nya ada di ruas kanan. Di sini juga E dan F-nya di ruas kanan. Berarti dari sini nggak ada yang diubah. Kalau gitu kita langsung coret aja. C-nya dicoret, D-nya dicoret. A plus B, E plus F. Kc totalnya dikali semua 3,5 kali 1,5 kali 2 itu berapa tuh? Maaf ya, malas ngitung. 10,5. Jadi ini beda, kalau sama yang hukum Hess yang dulu kan ditambah, tapi kalau ini dikali. Oke, jadi kita akan lanjut ke contoh soal aja. Reaksi N2O4 2NO2 mempunyai Kc-nya 0,25 pada suhu T. Pada suhu yang sama, tentukan nilai Kc dari reaksi berikut. 4A. Bentar. N2O4 2NO2 Kc1 lah gue tulis 0,25. Terus kalau misalnya dibalik jadi 2NO2 N2O4 berarti ini Kc2 nya. Berarti kalau dibalik tadi kan persetujuannya seper Kc1 kan, diseperin kan, seperempat, dapat Kc2 nya 4. Terus untuk yang 4B NO2 jadi setengah N2O4 Kc3 nya berapa? Nah, awalnya kan kayak gini, berarti ini kan dibalik terus dibagi 2 kan, dibalik terus dibagi 2. Berarti kalau dibalik kan kita jadinya dibalik seper Kc1 dibagi 2. Berarti diakarin. Kan tadi dibagi diakarin kan. Jadinya Kc3 sama dengan akar seper Kc1. Akar 1 per 4 atau akar 4 sama dengan 2. Begitu. Lanjut, nomor 5. Tentukan nilai Kc reaksi berikut pada suhu T. N2O4 2NO2. Oke. Nah, kalau gini kita lihat satu-satu. Tulis dulu ulang. NO tambah setengah O2 NO2. Sini 2NO2 N2O4. Yang diminta ini. Kita lihat satu-satu ya. O2-nya ada di ruas kanan, sedangkan yang kita tahu O2-nya ada di ruas kiri. Dan ini koefisiennya 1, di sini koefisiennya setengah. Berarti apa yang harus lakuin? Harus dibalik. Harus dibalik dan dikali 2. Dibalik N dikali 2. Nah, sedangkan kita lihat lagi yang bawahnya. 2NO-nya enggak, abaikan.
N2O4-nya ada di ruas kiri, sedangkan di sini ada di ruas kanan. Berarti yang di bawah cuma perlu dibalik. Berarti kalau gue balik dan dikali 2, gue akan pakai pena yang beda. 2NO2 2NO tambah O2. Yang di bawah juga dibalik, N2O4 2NO2. Oke. Nah, untuk KC-nya berarti berapa? Kalau untuk yang pertama dibalik dan dikali 2, dibalik kan jadi berarti 1/A, kalau dikali dipangkatin 2. Jadinya 1/A kuadrat. Nah, untuk KC yang kedua, dia cuma dibalik doang, jadi dari B jadi 1/B. Tambah, ini bisa dicoret 2NO-nya, 2NO2-nya, sorry. Jadinya hasil akhirnya N2O4 2NO ditambah O2. KC totalnya tinggal dikali KC1 kali KC2. 1/A2 dikali 1/B. Bukan 1/A2, ngaco. 1/A pangkat 2 kali 1/B, jadi 1/A kuadrat B. Begitu dia cara KC totalnya. Jadi dilihat satu-satu dulu. Kalau untuk persamaan pertama ternyata harus dibalik, dikali, atau dibagi, atau gimana. Jadi harus dicocok-cocokin dulu. Begitu. Teliti aja sih kata gue yang ini. Next. Sekarang kita ke bagian faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan. Yang pertama ada konsentrasi. Kalau konsentrasi salah satu reaksi diperbesar, maka dia ke arah lawan. Maksudnya apa? Gini. A plus B, C plus D. Kalau konsentrasi A-nya gue naikin atau gue perbesarin, berarti dia akan condong ke arah sana. Kalau misalnya konsentrasi yang D-nya gue naikin, ya berarti dia akan condong ke arah sana. Gitu doang sih. Ya ini bisa dipakaikan logika ya. Lanjut, tekanan. Nah, tekanan sama volume ini gue cenderung buat ngafalin salah satu aja karena ada hubungannya. Yaitu ini yang gue tulis gede-gede. P berbanding terbalik dengan V. Tekanan berbanding terbalik dengan volume. Jadi saran gue ngafalin salah satu. Dan gue ngambil acuannya yang ini. Kalau tekanan diperbesar, dia lebih cenderung untuk bergeser ke ruas koefisien yang lebih kecil. Tapi ya terserah sih lo orang mau pakai acuan apa. Jadi kalau misalnya ada A plus 2B C plus D. Berarti kan kalau gini kan koefisien yang di ruas kiri itu kan 1 plus 2. Ini kan 1 ya, nggak ditulis kan biasanya. Di sini 3. Sama sedangkan yang di kanan itu kan 1 plus 1, 2 kan. Nah, anggaplah ini semua gas ya BTW. Nah, berarti kalau misalnya tekanan gasnya gua perbesar, berarti dia akan cenderung ke ruas yang lebih kecil kan. Nah, kenapa gue antara ngomong tekanan sama volume atau apalin salah satu aja? Kalau misalnya tekanan gas diperbesar, P diperbesar, itu kan berarti volumenya apa? Diperkecil kan? Nah, ini berarti geser ke koef yang lebih kecil. Koef yang lebih kecil. Ya berarti ya udah sebaliknya, kalau P-nya yang diturunin, terus volumenya yang diperbesar, itu geser ke koef yang lebih besar. Jadi saran gua lu ngapalin aja salah satunya. Mau lu ambil acuan yang mana nggak apa-apa, karena bisa dilogikain. Tapi kalaupun lu mau ngafalin 4-4-nya, nggak ada yang ngelarang, terserah lu. Intinya begitu. Lanjut, suhu naik itu endotem dengan delta H-nya plus. Suhu turun itu bergerak ke arah reaksi eksotem. Ini pun ngafalin salah satu aja, dan gue biasanya ngafalin yang suhu naik dia arahnya endotem. Maksudnya apa? Nih ya, misal A plus B, C plus D. Ini delta H positif. Misal, kalau misalnya ada soal kayak gini. Nah, berarti kalau cara yang biasanya diajarkan di sekolah, gue gak ngerti sih, tapi cara dia tuh kayak dia selalu nganggep delta H-nya positif, jadi endonya di kanan, exonya di kiri. Nah, kalau delta H-nya negatif, misal bawahnya delta H-nya negatif, berarti sininya exo, sini endo. Menurut gue itu ribet. Itu terlalu ribet. Ya, walaupun hasilnya sama aja sih. Cuman gue gak gitu suka.
Kita lanjutin dulu ya. Kalau cara dia kan gini. Nah, terus kalau delta H-nya minus, katakanlah kayak kalau kita ini kayak bagi dua reaksi ya. Ini yang pertama, ini yang kedua. Coba kalau misalnya yang pertama, kalau delta H-nya positif, kalau suhunya dinaikkan, arahnya kemana berarti dia gesernya? Ke kanan. Karena dia kan ke endo. Ngaco. Gini aja. Ke kanan, ya kan? Kalau misalnya yang kita lihat yang di nomor 2 sekarang, kalau suhunya dinaikkan, berarti dia arahnya kemana? Ke kiri. Tapi kalau menurut gue pikir ini terlalu bingung. Karena kayak lu endo kanan, exo kiri, endo kanan, ini terlalu bingung. Jadi gue lebih condong, lebih suka kalau delta H plus, itu berarti apa artinya? Endo kan? Nah, biasanya kalau kita baca reaksi itu kan, selalu kan kita kalau baca reaksi kan berarti begini kan arahnya. Ya kan? Nah, berarti kalau untuk reaksinya ini berjalan ke kanan, berarti kan ini endo. Dah, simpelnya gitu kan. Kalau katakanlah dia suhu dinaikkan, ya udah berarti kan arahnya kemana? Ke kanan kan? Tapi kalau misalnya nanti kayak suhu diturunkan, ya udah berarti tinggal sebaliknya, kiri. Jadi gue nggak mau main endo kanan, endo kiri, atau misalnya exo kanan, exo kiri. Jadi tinggal dilihat aja. Sama aja kalau misalnya kayak A plus B, C plus D. Delta H-nya minus. Berarti kan untuk reaksi ini berjalan ke kanan biasa, itu kan berarti exoterm kan. Berarti kalau misalnya katanya kalau ini suhu dinaikkan, berarti dia lebih condong kemana? Ya udah. Kalau suhu dinaikkan kan dia berarti lebih condong bergerak ke arah reaksi endoterm. Ya berarti dia cenderung bergerak ke arah reaksi yang ke kiri. Begitu. Tapi ya tergantung lagi, balik lagi dari preferensi orang-orang. Kalau misalnya mereka menganggap itu lebih mudah ya tidak apa-apa, atau ada cara yang lain yang juga tidak apa-apa. Tapi kalau gue pakai cara kayak gitu. Faktor terakhir ada katalis. Jadi kalau katalis ini dia nggak mempergeser. Maksudnya dia nggak geser kesetimbangannya kemana, tapi dia cuma mempercepat keadaan itu supaya setimbang. Next. Terakhir. Ini ada namanya koesien reaksi. Jadi kayak kita lebih tepatnya supaya tahu dia setimbang atau bergeser kemana ketika zat di kiri dan kanan dicampur. Rumusnya sama juga kayak KC. Persis sama. Nah, mungkin ada beberapa orang yang kayak, kapan sih kita pakai QC? Hintnya tuh di sini. Kalau misalnya nemu soal di bagian kayak lu dikasih tau reaksi, udah dikasih tau reaksi, terus lu tahu mol ketiga-tiganya. Lu tahu mol baik per reaksi dan produk lu juga tahu. Karena kalau lu perhatiin kayak soal-soal sebelumnya, itu biasanya mereka kayak kalau soal yang dibahas yang di LKS itu, yang kayak nomor belasan tuh kayak mereka cuma dikasih tahu yang reaksi, produknya enggak. Tapi kalau misalnya kita kayak QC gini, supaya tahu dia setimbang atau geser kemana, ya itu hintnya. Kalau misalnya kita tahu kedua pihak baik reaksi maupun produk, molnya berapa. Oke, nah tapi sebelumnya kita harus tahu dulu makna dari nilai dari QC itu apa. Jadi kalau QC lebih besar daripada KC, reaksinya bakal bergerak ke arah kiri. Nah ini hafalan sih, tapi gue lebih gampangnya kalau kiri, reaksinya ke kiri berarti kiri tambah, kanan kurang. Nah sebaliknya, juga kalau QC kurang dari KC, itu reaksinya bergerak ke kanan. Kanan ditambah, kiri dikurang. Maaf ya, oleng. Oke, maksudnya dari apa? Katakanlah gini ya, ada reaksi kayak gini. Terus misal, ini kan berarti kayak ini kiri, ini kanan. Kenapa dihapus ya? Ini M, ini R, ini S. Kalau misalnya reaksinya bergerak ke arah kiri gitu ya, berarti kan kalau gitu kan yang A plus B-nya ini, itu kan bakal semakin banyak, makanya di sini kita bakal tambah. Sedangkan yang C sama D-nya bakal berkurang, karena kan reaksinya bergerak ke arah kiri gitu kan. Nah, begitu juga kalau misalnya reaksinya berkebalikan. Kalau berkebalikan, kalau misalnya kita ngomong dia ke arah kanan, berarti kan C sama D-nya bakal semakin banyak dong. Berarti nanti yang di bagian kanan itu yang bakal jadi positif, yang di bagian kiri malah jadi negatif. Begitu deh, secara logikanya. Tapi kata gue ngafal mati aja sih. Kalau yang QC sama KC gue gak bisa bantu, terus dihafal mati. Dan tidak boleh kebalik, karena kalau kebalik pasti gak dapat jawabannya. Oke.
Jadi kita bakal coba ngerjain yang ini. Yang pertama dilakukan adalah kita nyari konsentrasi dulu dari masing-masingnya. Karena buat nyari Kice, kan kita butuh molaritas dari masing-masing kan, baik dari reaksi maupun substrat. Ini semua dihitung karena semuanya gas. Oke, berarti MXY sama dengan NXY per volume. N itu molnya, jadi molnya 3 per 10. MX itu NX per volume, 2 per 10. MY sama dengan NY per volume, 2 per 10. Oke, berarti Kice konsentrasi XY dipangkatin 2 per Y, Y2 kali X2. Berarti sini 3 per 10 per 2 per 10 kali 2 per 10. Atau 9 per 4. KC kita 10 pangkat min 2. Berarti KC lebih besar daripada KC. Nah, ini berarti reaksinya ke arah kiri. Dah. Sekarang ditanya, berapakah konsentrasi X2 dan XY setelah mencapai keseimbangan? Sekarang kita pakai MRS. X2 tambah Y2. XY2. Ngaco. Maaf ya. 2XY. MRS. Awal-awalnya berarti berapa di sini? Di sini 0,2, di sini 0,2, di sini 0,3. Nah, kalau kita ngerjain soal yang keseimbangan, lu kayak nggak bisa kayak kita ngerjain soal MRS yang pas kelas 10. Ini kan ada yang kecil, jadi kayak gue taruh sini 0,2, 0,2, 0,2, ini 0, 0, nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena kalau keseimbangan tuh kayak lu belum tentu hasil salah satunya tuh 0. Kalau dulu kan kayak habis bereaksi, makanya jadi langsung 0. Itu nggak bisa. Jadi kalau di sini kita permisalkan ini X misalkan ya. Gue juga tulis di Y2X. Kenapa? Karena koefisiennya sama-sama 1 kan. Tapi kalau untuk yang di 2XY itu berarti kan 2X. Jangan lupa perhatiin koefisien ya, harus teliti ya. Berarti, tadi kan arah reaksinya ke kiri. Berarti kiri yang ditambah, kanan yang dikurang. 0, ditambah X, 0,2 tambah X, 0,3 dikurang 2X. Udah dapat, kita pakai KC lagi. KC sama dengan gue tulis ulang aja. XY pangkat 2 per X2 per Y2. 0,3 kurang 2X pangkat 2 per 0,2 tambah X kali 0,2 tambah X. 10 pangkat min 2. Tadi kita udah tahu kan. Jadi 0,32X pangkat 2 per 0,2 tambah X pangkat 2. 10 pangkat min 2. Atau gue bisa bilang kayak gini. 0,3 min 2X per 0,2 plus X akar 10 pangkat min 2. Biar lebih gampang. Jadi 0,3 min 2X per 0,2 tambah X. Ini 1/10 tinggal dikali silang 3 min 20X. Sama 0,2 plus X. 2,8X. Ngaco. Sama 21X. Atau X-nya sama dengan 0,133. Ingat ya, ini MRS-nya udah dalam bentuk molaritas, bukan dalam bentuk mol. Jadi kalau misalnya dia tanya, berapakah konsentrasi X2 dan XY setelah mencapai keseimbangan? Itu berarti tinggal langsung aja kita masukin ke sisi ini. Kan dia tanya X sama XY kan. Berarti kalau untuk konsentrasi yang X 0,2 plus X atau 0,2 ditambah 0,133 berarti kayak 0,33. Terus kalau M yang XY itu kan berarti 3 dikurang 0,3 dikurangin 2X ya. 0,3 dikurangin 2 kali 0,133 berarti 0,3 dikurangin 0,266 kurang lebih 0,034 ya, kurang lebih kayak gitu. Nah, aslinya gini ya, kalau lo orang ngerjain MRS-nya mau dalam bentuk mol juga, itu nggak apa-apa. Tapi nanti jangan lupa lu bagi volumenya kalau ditanya konsentrasi. Tapi kalau kayak gini kan kayak dia tanya konsentrasi langsung kan, dan gue udah masukinnya dalam bentuk konsentrasinya juga. Jadi kayak lu nggak perlu bagi volumenya aja. Tapi hasilnya seharusnya sama kok kalau misalnya lu MRS-nya dalam bentuk mol juga. Oke, jadi sekian video yang part 2.
Nanti bakal ketemu lagi di part 3 dibahas soal yaitu part terakhir. Bye-bye.